Nangun Satkerti Loke Bali. Bali iragama sikian dan sarang. Gubernur Bali Wayan Koster memastikan pengembangan Pelabuhan Benoa menggunakan desain yang berkearifan lokal Bali sesuai arahannya merupakan salah satu program prioritas di bidang pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara secara terkoneksi dan terintegrasi dalam upaya mewujudkan visi Nangun Satkerti Loke Bali menuju Bali era baru. Hal tersebut ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster saat melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait mengenai rencana pengembangan Bali Maritim Tourism Hub. Secara administratif hingga perizinan, pengembangan Pelabuhan Benoa ini sudah selesai semua sebelum dirinya menjadi Gubernur Bali. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2020 dan direncanakan akan selesai tahun 2023 dengan nilai proyek mencapai 6,1 triliun rupiah. Program ini sudah betul-betul menerapkan desain yang sesuai dengan kearifan lokal Bali karena yang terlibat merupakan orang dari arsitektur lokal Bali dan progresnya sudah sesuai target. Jaga alam Bali, manda suci, lan harmoni. Saat itu sudah disepakati desain untuk pengembangan Pelabuhan Benoa di Damping 1 dan di Damping 2 serta kawasan lainnya yang menjadi kewenangan dari Pelindo 3. Jadi semua sudah selesai desainnya dan programnya juga sudah berjalan. Sudah sejak tahun 2020 direncanakan akan selesai tahun 2023. Nah, nilai dari proyek ini itu 6,1 triliun dan programnya ini sudah betul-betul menerapkan desain sesuai dengan kearifan lokal Bali karena memang desainnya terlibat adalah arsitektur dari Bali. Nah, tadi saya sudah mendapat paparan dari direksi Pelindo bersama Komisaris Utama Pelindo. Apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan desain yang saya setujui pada saat rapat bulan Desember tahun 2019 yang lalu. Jadi progresnya sudah sesuai target, bahkan melebihi target per hari ini. Jadi semua rencananya sudah berjalan. Usai menggelar rapat koordinasi, Gubernur Bali bersama Komisaris Utama Pelindo 3 langsung meninjau pengembangan Pelabuhan Benoa di Damping 1 dan 2. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster memberikan perhatian serius terhadap kebersihan laut dari ancaman sampah hingga kumuhnya penempatan kapal penangkap ikan yang bersandar di Pelabuhan Benoa. Semua permasalahan tersebut harus segera ditangani. Untuk mewujudkan kehidupan kramo Bali yang sejahtera dan bahagia, skala niskala. Gubernur Bali Wayan Koster memantau langsung kantor Samsat bersama Renon terkait kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 tentang pembebasan pokok pajak dan penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda PKB dan BBNKB 2 di tengah pandemi yang masih melanda. Dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Elinga Nangun Satkerti Loke Bali. Pola pembangunan semesta berencana menuju. Gubernur Bali mengatakan dari hasil pantauannya, alur dan prosedur pembayaran pajak oleh wajib pajak di kantor Samsat di bawah Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Bali sudah sangat baik dan protokol kesehatan juga sudah berjalan sesuai harapan. Kedepan, pihaknya akan melakukan evaluasi kebijakan ini sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk memperpanjang kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor atau PKB dan BBNKB 2 karena terbukti sangat membantu dan berpihak kepada masyarakat Bali khususnya di masa pandemi COVID-19.
Keterbatasan aktivitas masyarakat di tengah pandemi tentu menyulitkan untuk memperoleh pendapatan, sehingga sulit untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Pemulihan kerahayuan sami skala ni skala. Namun saker tilo ke Bali. Tapi kalau bisa tolonglah nanti Pak Gubernur ini luar biasa sekali. Ya, selaku masyarakat punya Bapak selaku Gubernur dengan kerjaan seperti ini yang sangat antusias selaku masyarakat. Ini semua kebijakannya Pak. Ya, Semua Pak. Sehat, Rahayu. Tahun depan dilanjutkan lagi. Tilo ke Bali. Ni kewanta visi. Krama Bali mangke. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 tentang pembebasan pokok pajak dan penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda terhadap pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB 2 meliputi kebijakan diskon pajak mulai 8 Juni sampai dengan 3 September 2021, gratis BBNKB 2 atau balik nama mulai tanggal 4 September sampai 17 Desember 2021 dan kebijakan pemutihan mulai tanggal 8 Juni sampai 17 Desember 2021. Yang indah alam Bali. Dumogi sedatengah molihan kerahayu. Dalam konteks pandemi COVID-19 ini itu sangat memberatkan masyarakat, termasuk memberatkan masyarakat berkaitan dengan beban membayar pajak. Itulah sebabnya saya memberlakukan kebijakan relaksasi pajak yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2021 tentang pembebasan pokok pajak serta penghapusan sanksi administratif berupa bunga maupun juga denda yang berkaitan dengan pajak PKB dan BBNKB. Bali Sami. Kepala Bapenda Provinsi Bali, Made Sante, mengatakan kebijakan Gubernur Koster ini betul-betul pro rakyat dan sangat memperhatikan rakyat yang mengalami kesulitan di tengah pandemi. Manda suci lan harmonis pagedek pakenya. Kunjungan Bapak Gubernur kali ini, satu di samping melihat dari sisi prokes pelayanan terutama di tengah-tengah pandemi COVID ini, yang kedua juga beliau ingin melihat bagaimana pelayanan masyarakat terutama pelayanan publik. Tadi sudah kita ketahui bersama-sama bahwa pelayanan publik menurut penilaian Pak Gubernur dan kami juga merasakan bersama tim ini sudah sesuai dengan SOP dan itu SOP-nya bersifat nasional. Diharapkan masyarakat selalu menaati prokes dengan baik. Walaupun sudah mendapatkan vaksinasi, masyarakat tidak boleh lengah karena virus corona penyebab COVID-19 masih mengancam. Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri peletakan batu pertama pembangunan SMA Negeri 2 Kuta Utara. Pembangunan SMA baru bertujuan menjawab persoalan setiap tahun ajaran baru yang kerap berpolemik saat penerimaan siswa baru karena masalah tidak tertampungnya siswa di SMA SMK di Badung. Pembangunan gedung baru ini diharapkan dapat menampung lulusan SMP di Kabupaten Badung, khususnya di Kuta Utara. Dalam laporan Kadis Dikpora Provinsi Bali, Boy Jayawibawa menjelaskan, pembangunan gedung SMA Negeri 2 Kuta Utara dibangun di atas tanah seluas 80 are yang merupakan tanah aset Pemprov Bali. Gedung SMA Negeri 2 Kuta Utara terletak di Banjarbabakan, Kecamatan Kuta Utara, Badung. Pembangunan ini direncanakan selesai dalam 3 tahap yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 2021 sampai 2023. Bangunan fisik yang dibangun saat ini adalah 1 ruang pengelolaan dan 1 unit gedung ruang belajar 3 lantai dengan 9 ruang belajar.
Dana yang digunakan berasal dari APBD Semesta Berencana tahun anggaran 2021 sebesar Rp8.768.875.000. Pembangunan tahap pertama diharapkan rampung pada tahun 2021. Pembangunan SMA Negeri 2 Kuta Utara ini diharapkan mampu mengatasi kekurangan daya tampung di Kecamatan Kuta Utara maupun zona terdekat. Republik Indonesia Elinga Nangun Sakerti Loke Bali Bola Pembangunan Semesta Berencana. Pembangunan SMA ini diharapkan mampu mengatasi kekurangan daya tampung di Kecamatan Kuta Utara maupun zona terdekat, yaitu Mengui dan Denpasar Barat. Adapun jumlah SMP pendukung sebanyak 15 SMP di wilayah Kuta Utara dengan jumlah siswa 1.844 orang. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, selama menjabat 3 tahun menjadi gubernur, pihaknya melihat setiap tahun ajaran baru saat penerimaan siswa baru selalu diwarnai keributan masalah tidak tertampungnya di SMA SMK, terutama di Denpasar, Badung, dan Gianyar. Indonesia telah 76 tahun merdeka, namun disayangkan masih ada anak yang tidak bisa ditampung di SMA ataupun SMK. Pendidikan itu adalah hak dasar dari masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selama 10 tahun, tidak ada pembangunan SMA SMK baru, sedangkan SMP terus bertambah. Kesenjangan besar pun terjadi antara lulusan SMP dan kapasitas SMA SMK untuk menampung mereka. Karena pendidikan itu adalah hak dasar dari masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hari gini kalau masih ada anak nggak bisa diterima di SMA SMK, itu malu sebagai pejabat negara, sebagai pemimpin di daerah. Itulah sebabnya saya membesarkan pembangunan SMA SMK ini. Yang saya amati ternyata 10 tahun sebelumnya itu tidak ada pembangunan SMA SMK yang baru 10 tahun. Sedangkan lulusan SMP nambah terus. Udah pastilah terjadi gap yang besar antara lulusan SMP dengan kapasitas untuk menampung mereka masuk ke SMA SMK.